Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hendy Susanti, Aisyah Dwi, Muhammad Sofian, Yanalfian Dasahrani, dan Iken Widya Ayu Aisyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh bagian yang bertugas. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Kemudian pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua, menurut Hari Soce, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Yang ketiga, menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Prinsip-prinsip demokrasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip demokrasi tersebut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam musyawarah. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ciri-ciri demokrasi di antara lain yaitu yang pertama ada keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Next. Yang ketiga yaitu adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, atau biasa disebut dengan DPR,
yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. Yang keempat yaitu adanya sistem partai. Di negara demokrasi, biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah sesuai atau tidaknya dengan aspirasi dan kepentingan warganya. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Contoh demokrasi. 1. Di lingkungan keluarga. Berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah, mendahulukan kepentingan bersama. Kedua, di lingkungan sekolah. Pemilihan ketua kelas dengan musyawarah, saling menghargai pendapat orang lain, tidak ada diskriminasi. 3. Di lingkungan masyarakat. Melaksanakan kewajiban dan hak di tengah masyarakat, gotong royong bersama masyarakat, ikut berpartisipasi dalam keamanan dan ketertiban. Di lingkungan bernegara, pemilu presiden dan wakil presiden, saling menghargai satu sama lain, pemimpin dapat menjalankan tugas sesuai amanat. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.